Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di komputer akuntansi, saya akan menerangkan tentang entry transaksi. Nah, sebelum saya memberikan contoh, saya akan mengulas sedikit tentang catatan entry transaksi. Apakah kalian masih punya catatan entry 13 catatan entry transaksi ini? Jika masih punya, silahkan dibuka kembali untuk menyimak video kali ini. Dan jika yang belum punya, bisa di pause dulu dan dicatat di buku catatan kalian. Nah, dari ke-13 jenis transaksi ini bisa kalian baca sekilas untuk mengingat-ingat jenis transaksi ini masuknya ke fitur Mayop yang mana, fitur Mayop yang digunakan yang seperti apa, dan seterusnya. Nah, saya hanya akan menambahkan sedikit saja bahwa di sini untuk pengeluaran kas kecil, untuk catatan yang kemarin, fitur Mayop yang digunakan hanya banking spend money. Nah, kalian juga bisa menambahkan atau nanti waktu praktek kalian juga bisa menggunakan account kemudian record journal entry seperti transaksi pada penyesuaian. Seperti itu. Jadi ada dua cara, lewat banking spend money atau account record journal entry. Untuk 13 poin jenis transaksi dan masuk ke fitur mana untuk entry transaksi ini nanti silahkan kalian baca sendiri, kalian pahami lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komen bawah. Kemudian lanjut, saya akan memberikan contoh input transaksi pada Mayop. Masih sama pada soal PT Alfat Elektronik. Pertama kita buka dulu Mayop yang kita kerjakan minggu sebelumnya. Open, langsung ya, PT Alfat. Oke. No. Nah, di sini untuk beberapa transaksi atau data transaksi yang pada soal yang telah saya berikan minggu kemarin, itu bisa kalian pilah-pilah. Nah, minggu kemarin kalian telah mengidentifikasi transaksi-transaksi dari PT Alfat Elektronik, yaitu ada beberapa transaksi, antara lain ada transaksi pembelian, itu ada di tanggal 7, tanggal 8, tanggal 22, dan tanggal 29. Nah, untuk transaksi pembelian nanti masuknya ke purchase, enter purchase. Kemudian untuk transaksi pembayaran utang itu ada di tanggal 7, 10, 17, dan 20. Untuk transaksi pembayaran utang nanti masuknya ke purchase, kemudian pay bill. Transaksi berikutnya ada transaksi penjualan, yaitu transaksi tanggal 5, tanggal 6, tanggal 11, tanggal 15, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 28, dan tanggal 30. Transaksi penjualan masuknya ke sales, enter sales. Kemudian untuk transaksi pelunasan piutang itu ada pada tanggal 5, tanggal 10, tanggal 16, dan tanggal 24. Masuknya ke sales, kemudian receive payment. Transaksi berikutnya ada transaksi pengeluaran. Nah, transaksi pengeluaran itu terjadi pada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 18, tanggal 26, dan tanggal 30. Pengeluaran di sini ada pengeluaran kas dan kas kecil. Maka transaksi pengeluaran masuknya ke banking spend money bisa, atau masuk ke account record journal entry. Ada dua.
Untuk transaksi pengeluaran kas itu masuknya ke banking spend money. Untuk kas kecil juga bisa banking spend money, atau untuk kas kecil yang lainnya bisa masuk ke account, record, journal, entry. Kemudian transaksi yang terakhir ada transaksi penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas itu masuknya ke banking receive money. Nah, itu masuk dalam identifikasi transaksi yang kalian kerjakan di minggu sebelumnya. Nah, langsung saja ini nanti saya akan memberikan contoh entry transaksi di masing-masing transaksi, satu transaksi saja ya. Nah, di PT Alfat Elektronik ini nanti saya akan memberikan contoh bahwa untuk pengeluaran kas saya menggunakan banking spend money, dan untuk pengeluaran kas kecil atau di bawah 4 juta sesuai soal saya akan menggunakan account, record, journal, entry. Baik, untuk transaksi yang pertama pada tanggal 1 Desember 2012 dibayarkan kepada karyawan sebesar 5 juta rupiah, yaitu untuk membayar utang gaji karyawan bulan November 2012. Berarti nominal 5 juta, maka kita menggunakan banking spend money. Ceknya biarkan tetap di nomor 1, tanggalnya ada tanggal 1 Desember 2012. Total nominalnya ada 5 juta rupiah. Kemudian memonya kita tulis tadi untuk membayar utang gaji karyawan bulan November 2012. Nah, di sini berarti kita pilih utang karena dia utang, bukan beban gaji. Ingat-ingat, bukan beban gaji, tapi dipilih pembayaran utang. Berarti kita pilih utang gaji atau expense payable. Mana itu expense payable, use. Kemudian kita enter. Nah, ingat-ingat, karena ini membayar utang atau bulannya adalah bulan November, maka dia membayar utang gaji karyawan. Jika ini terjadi pada pembayaran gaji karyawan bulan Desember, maka di sini dipilihnya adalah beban gaji atau wages and salary expense. Nah, di sini karena dia mengeluarkan cash atau mengeluarkan uang, maka di sini pay from account-nya dipilih cash in bank. Nah, di sini ada pilihan, ada petty cash atau cash in bank. Karena ini cash in bank, kita pilih yang cash in bank. Nah, untuk petty cash nanti kita pilihnya yang petty cash. Jika sudah, kita coba CTRL dulu untuk melihat apakah jurnalnya sudah benar. Nah, benar ya. Kasnya berkurang 5 juta untuk membayar utang gaji. Expense payable. Ini ada keterangannya tanggal 1 bulan Desember 2012. Kalau sudah benar, langsung kita record. Pastikan di out of balance-nya 0 ya. NT sudah benar, kemudian kita record. Nah, selesai. Sudah record, sudah hilang datanya, kita cancel. Kemudian transaksi berikutnya ada transaksi tanggal 3. Tanggal 3 itu dibayar kepada percetakan Gita Desain Surakarta sebesar Rp850.000, yaitu pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Karena nominalnya Rp850.000, berarti di bawah 4 juta masuknya kas kecil. Nah, karena kas kecil tadi Budi janjikan, maka transaksi ini masuknya ke account,
record journal entry. Kalau kalian pengennya banking spend money juga boleh. Saya contohkan di account record journal entry. Kita klik. Nah, di sini biarkan saja general journalnya nomornya ini. Kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 3/12/2012. Kemudian memonya kita tulis pembuatan brosur iklan. Kemudian di sini berarti jurnalnya adalah advertising expense atau beban iklan. Kita cari dulu. Nah, advertising expense itu setotal 850 di sebelah debit. Kreditnya apa? Mengeluarkan apa? Kas kecil atau petty cash. Maka di sebelah kredit 850 kita enter. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah dia tidak enter sehingga out of balance-nya belum 0. Kita enter dulu. Nah, out of balance-nya sudah 0. Kemudian kita coba CTRL-R, keluar bahwa untuk membayar iklan berarti beban iklannya bertambah, sedangkan petty cash itu mengeluarkan uang sehingga uang pada petty cash keluar sebesar Rp850.000. Sudah benar, kita oke, kemudian kita record. Nah, data hilang, kemudian kita cancel karena sudah ter-record. Nah, itu ada 2 contoh transaksi pengeluaran. Nah, transaksi selanjutnya saya masuk ke transaksi penerimaan kas, yaitu pada transaksi tanggal 21 Desember 2012. Diterima dari toko Sukamakmur Surakarta 8 juta rupiah, yaitu untuk pelunasan piutang dagang sebesar 16 juta yang telah dihapuskan pada bulan Juli 2012 atas nama pelanggan toko Sukamakmur. Ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 50%-nya. Berarti karena dia adalah transaksi penerimaan kas, masuknya ke banking receive money. Nah, di sini yang pertama yang kita isikan adalah tanggal. Sudah otomatis biru, yaitu tanggal 21 bulan 12 tahun 2012. Nah, memonya kita pilih toko Sukamakmur gitu aja. Sukamakmur. Kemudian jangan lupa amount atau jumlahnya itu sebesar berapa tadi? 8 juta karena 50% dari 16 juta. 8 juta. Kemudian berarti di sini akunnya ada allowance. Berarti di atas kita cari allowance for debt. Nah, ada allowance sebesar 8 juta. Kita enter. Kita coba CTRL-R. Nah, berarti akunnya adalah kasnya bertambah sebesar 8 juta, sedangkan allowance-nya berkurang 8 juta. Sudah balance, kita klik OK, kemudian kita record. Cancel. Nah, itu untuk transaksi penerimaan kas. Nah, itu tadi beberapa atau salah satu contoh transaksi pada PT Alfat Elektronik. Nah, Bu Diki hanya memberikan satu contoh saja, kalian bisa lanjutkan sendiri. Tapi dengan catatan tutorial ini hanya sekedar memberikan contoh. Untuk pengerjaan kalian harus urut sesuai dengan tanggal transaksi. Karena Bu Diki hanya memberikan contoh saja. Jadi kalian harus inputnya sesuai dengan tanggal transaksi. Nanti kalian lihat video ini bisa di pause dulu, transaksi berikutnya bisa di pause dulu karena di awal tadi Bu Diki sudah menjelaskan
tanggal berapa masuk transaksi kemana. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri sambil kalian koreksi, kenapa nilai saya identifikasi transaksi kemarin jelek, tanggal sekian harusnya masuk transaksi ini, tanggal sekian masuk transaksi ini, dan seterusnya. Kalian bisa koreksi identifikasi transaksi pada minggu yang kemarin. Nah, untuk kali ini kalian cukup mempraktekkan saja di rumah transaksi-transaksi yang ada pada soal alfat elektronik tersebut. Kemudian untuk soal di Google Classroom, yaitu setelah kita input transaksi-transaksi ini, kita akan menginput transaksi apa lagi. Nah, jawabannya singkat, padat, dan jelas kalian kirim di Google Classroom. Saya kira cukup sekian tutorial saya pada hari ini. Jika kalian mengalami kebingungan, boleh kalian tanyakan kebingungan kalian itu di komen bawah atau di forum Google Classroom atau grup WA yang telah kita buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.